Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Hari Jumat 8 Agustus 2025. Dari Bukit Sion, saya menyapa semoga Ibu Bapa, saudara-saudara, anak-anak aku sekalian berada di dalam keadaan sehat, karena rahmat, berkat, dan pertolongan Tuhan bagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat 7 sampai pasal 10 ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 9 ayat 7 sampai pasal 10 ayatnya yang keempat. Namun sebelum kita membacanya, kita minta kekuatan di dalam doa dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, syukur, hormat, dan terima kasih kami angkat kepadamu, karena Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan tolonglah, kasihani kami, lindungi kami, sertai kami, agar kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 9 ayat 7 sampai pasal 10 ayatnya yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Murka Tuhan terhadap Efraim. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh, akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Resin melawan mereka, dan menggerakkan musuh-musuh mereka, orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar, sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang-orang yang terpandang, itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa itu adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan, sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, tebarkanlah tanah itu,
Terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye. Dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, maka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari bacaan ini saya bertolak dari ayat 11, ayat 16, dan ayatnya yang keempat. Wah, luar biasa. Di sini orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Masih ayat 16. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ayat 4, pasal 10. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Saya memilih nas ini dan menjadikannya sebagai tema tangan yang teracung. Tangan yang teracung. Tangan yang teracung adalah merupakan gambaran kemarahan Allah. Kata tangan yang teracung itu diulang bahkan sebanyak 4 kali. Kalau kita baca pasal sebelumnya, yaitu pasal 8. Ayat 11. Penyebutan berulang ini menunjukkan bahwa memang Allah itu sangat marah dengan apa yang dilakukan umatnya. Kemarahan Allah berfokus pada ketidakadilan dan ketidakbenaran yang dilakukan pemimpin-pemimpin Israel. Perbuatan mereka membuat Allah menyebut mereka sebagai penyesat. Bangsa Israel Utara adalah bangsa yang jahat, bangsa yang sombong, dan bangsa yang fasik. Mereka jahat karena dipimpin raja-raja yang jahat. Mereka sombong karena hidup mereka cukup makmur. Yesaya 9:9. Mereka fasik karena tingkah laku mereka tidak memperdulikan kehendak Allah. Kefasikan itu seperti api yang membakar seluruh hutan. Kejahatan mereka membuat Allah memutuskan untuk menghukum mereka. Semula mereka diserang dan dikalahkan oleh orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Sayangnya, kekalahan tidak membuat mereka bertobat. Oleh karena itu, hukuman terhadap bangsa Israel Utara terus berlanjut. Mula-mula hukuman Tuhan dijatuhkan kepada para pemimpin masyarakat, yaitu tua-tua dan orang yang terpandang, serta para pemimpin spiritual yang menyesatkan bangsa Israel.
Kemudian hukuman itu berlanjut kepada masyarakat biasa, termasuk kepada anak yatim dan janda yang biasanya dilindungi Allah, karena mereka semuanya telah menjadi jahat. Ibu bapak saudara-saudara, hukuman Allah dijatuhkan secara bertahap, bahkan sampai 4 kali. Alkitab berkata, sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Bencana membuat orang menjadi egois. Pasal 9 ayat 18. Kelaparan terjadi di mana-mana sehingga daging manusia pun dimakan. Hukuman Allah terhadap bangsa Israel Utara memuncak dengan dijatuhkannya hukuman yang sangat berat melalui tangan bangsa Asyur. Penduduk kerajaan Israel Utara bukan hanya dikalahkan, tetapi mereka lalu dibuang ke Asyur. Alkitab tidak menceritakan lagi kondisi bangsa Israel dari kerajaan Israel Utara setelah mereka dibuang ke Asyur. Rakyat yang berasal dari kerajaan Israel Utara itu tersebar ke berbagai tempat dan hanya sedikit yang kembali ke Israel. Ibu bapa, saudara-saudara, kisah pembuangan bangsa Israel di kerajaan utara yang akhirnya dibuang ke Asyur karena tidak mau bertobat mengingatkan ibu bapa, saudara dan saya untuk belajar bersikap peka terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Mari kita membiasakan diri kita untuk melakukan introspeksi diri saat mengalami kegagalan atau malapetaka, atau musibah, atau berbagai persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Kesediaan memperbaiki diri akan menolong kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Apakah ketika sesuatu yang terjadi itu merusak sendi-sendi kehidupan kita? Bagaimana manusia menggambarkan Allah dengan bahasa antropofisisme? Manusia berusaha menggambarkan Allah dengan tangan yang teracung, menunjukkan gambaran kemarahan manusia yang mengangkat tangannya yang terkepal. Hal itu biasa terjadi kalau kesalahan yang dilakukan orang lain sudah di luar batas kewajaran. Begitulah ungkapan tentang kemarahan Allah kepada umatnya. Allah marah karena dosa umat sudah pada fase kronis dalam setiap sendi kehidupan, yang dimulai dari para pemimpin agama, pemimpin politik. Seharusnya perilaku dan kehidupan mereka menjadi panutan bagi umat Allah yang menuntun mereka kepada kehendak Allah. Tapi pada kenyataannya mereka menyimpang dari kebenaran Allah. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang sombong dan merasa diri hebat karena mampu melakukan segalanya dengan kekuatan sendiri. Karena itu Allah tidak mentoleransi mereka, sehingga sikap arogansi pemimpin semacam itu boleh dihancurkan oleh Allah. Allah seringkali disebut Allah yang Maha Pengampun. Sebutan itu tidak salah, namun tidak berarti bahwa Allah tidak bisa marah. Allah hanya marah kalau umatnya terus-menerus hidup dalam kubangan dosa dan menolak melakukan pertobatan. Dalam hal ini, siapakah yang paling dirugikan? Sudah pasti bahwa bukan hanya diri kita, tetapi juga generasi anak cucu kita ikut serta dalam menanggung akibat dari dosa yang dilakukan oleh leluhur mereka. Untuk itulah ibu bapa, saudara dan saya, kita perlu mawas diri. Kita perlu menjaga hidup kita di hadapan Tuhan agar tidak memancing kemarahan Allah. Semoga ibu bapa, saudara dan saya senantiasa mengingat bagaimana kuasa, kasih, bagaimana juga kemarahan Tuhan bagi orang-orang yang tidak setia kepadanya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami hari ini. Biarlah ya Bapa,
Kami belajar untuk setia kepadamu. Kami belajar untuk taat kepadamu. Biarlah ya Bapa, namamu dimuliakan, dimasyurkan, dan diagungkan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sepanjang bulan ini, mempersiapkan berbagai kegiatan dalam perayaan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Karuniakan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan dan kemampuan. Biarlah ya Bapa, kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami bersyukur bahwa kemerdekaan yang kami peringati ini semata-mata karena anugerah, karena kasih, rahmat, berkat, pertolongan Tuhan bagi kami. Berkati pekerjaan kami, berkati aktivitas kami, berkati dalam kesibukan kami. Biarlah ya Bapa, di dalam pekerjaan kami, di dalam tanggung jawab kami, namamu yang kami muliakan dan kami masyurkan. Dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami, karena kami berdoa kepadamu, di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Demikian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, aktivitas kita. Puang umpasaki kami.